pulang sekolah itu saya pasti ngejar itu. Hmm, Jadi orang mikir mungkin dulu, wah masih kecil udah bisa baca. Aslinya saya ngeliat gambar, Mas. seneng gambarnya. Masuk apakah organisasi seni dan disabilitas itu sudah dirintis sejak mahasiswa, Mas? Nah, ini dia yang menariknya gini. Akhirnya saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan seperti itu. Berarti kesadaran untuk mendukung teman-teman disabilitas itu baru muncul ketika Ketika kuliah itu tugas akhir tugas malah. akhir. Tapi kalau apa namanya ibu sama bapak itu selalu mengingatkan, nggak apa-apa berantem, gitu, tapi jangan pukul pakai tongkat ya. Takutnya ini anak orang. Gitu. Iya. Kesulitan apa yang paling dominan? Mindset, Oke, malah mindset ya. mindset. Selamat datang di Bincang Kelola Seni. Kelola Seni, Kelola Negeri. Yeay. Hari ini kita spesial karena kita take podcast di lobbynya TKS. Kita bersama-sama ada mahasiswa di luar sana dengan aktivitasnya. Kita ngobrol nih dengan pendiri dan ketua Jogja Disability Arts 2019 sampai hari ini, lalu 2009 sampai 2010 pendiri dan ketua Difabel and Friends Community. Mas Sukri Budi Dharma atau yang biasa dipanggil dengan Butong Idar. Yeay. Mendapat panggilan Butong sejak kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Iya, betul. Jurusan Seni Murni. Seni murni, lukis. Tahun 94. 94. Yes. Ya. Lalu kuliah lagi di Gunadarma University jurusan psikologi. Psikologi, ya. Kenapa kuliahnya harus 2? Apa namanya? Kalau yang Institut Kesenian Jakarta itu sebenarnya saya tidak selesai. Oh. Udah tingkat 3 Pak ya kalau nggak salah. Itu tingkat 3. Kan itu ketemu-temu tahun 97 98. Ya. Masa-masa demo. Ya ikut-ikutlah wisata demo, Mas. Asik. Wisata demo. Wisata demo. Dan akhirnya tidak menyelesaikan keasikan apa namanya? Banyak di luarnya ya. Gitu kan. Akhirnya tahun 99 itu saya juga berpikir, loh, Pak ini tanggung jawab ke rumah juga nih, bagaimana nih? Yes, gitu kan. betul. Akhirnya ya sudah, saya coba ngambil lagi psikologi, gitu kan. Ini ada yang saya pikir dulu ada keterhubungan ya antara seni dengan sudut pandang psikologi mengenai kekaryaan. Awalnya gitu sih, gitu. Ternyata ternyata ada nggak? Ada gitu. Ya seperti yang saya jalanin ini gitu kan, bahwa kendaraannya seni, namun nanti bisa metode-metodenya yang digunakan itu untuk teman-teman disabilitas menggunakan metode psikologi. Oke. Seperti itu aja. Menarik ketika Mas Butong ini memilih untuk kuliah di IKJ, jurusan seni murni. Pada momen apa turning point di mana Mas Butong ngerasa bahwa aku pengen jadi pelukis atau aku pengen menempuh menjadi pelukis dengan cara kuliah di sini gitu? Ya. Kalau awalnya itu kayaknya memang dari kecil tuh saya suka, Mas, suka dengan gambar, suka dengan kardus-kardus saya tumpuk, saya buat apa gitu. Dan itu juga divalidasi sama ibu gitu. Ibu juga bilang kamu tuh kecil gitu suka begadang. Untuk ukuran anak kecil itu kamu suka begadang. Nah, ibu kalau udah mau tidur gitu biar saya nggak kemana-mana, ya itu dikasih kardus atau apa, nanti gambar apa, bikin apa sampai saya tertidur. Biasanya kayak gitu. Dan waktu kecil itu ibu sendiri cerita, dulu tuh di Jakarta itu ada namanya koran Pos Kota. Pos Kota itu kan ada selembaran yang bergambar. Ada komiknya, Ali Oncom, Doyok atau apa gitu. Setiap pulang sekolah itu saya pasti ngejar itu. Jadi orang mikir mungkin dulu, wah masih kecil udah bisa baca. Aslinya saya ngeliat gambar, Mas. Seneng gambarnya. Seneng gambar ya. Oh, dan itu tervalidasi oleh ibu ya? Iya. Secara khusus kemudian memberi ruang untuk membikin kardus dan segala macam itu. Ya mungkin sesederhana gini ibu mikirnya. Ya dia mau istirahat gitu, dia udah malam gitu kan. Biar aku nggak kemana-mana lah istilahnya aktivitasnya di ruang situ. Ya akhirnya ada kardus atau apa, karena kan ibu kan dulu ngewarung, jadi banyak lah kardus-kardus bekas atau apa gitu kan. Ya kadang saya coret-coret, saya apa gitu, dan sampai sekarang juga ada memori itu gitu saya. Yes. Ya, masih ingat gitu dia. Di titik mana Mas Butong kemudian aku pengen jadi pelukis atau memang seingat Mas Butong sejak kapan Mas Butong punya cita-cita itu? Kalau dari SD itu kok memang udah sering ikut lomba juga gitu kan. Jadi di situ saya pengen
pengen bisa jadi orang yang bisa gambar lah. Kalau dulu kan nggak ngerti lukis gitu kan, Mas. Ya. Kata lukis itu, pengen bisa gambar, pengen bisa gambar. Namun ketika SMA itu apa namanya, dapat tambahan informasi lah gitu kan, bahwa oh ini ada kuliah yang bisa untuk lukis gitu di selesai SMA. Nah dari situ saya udah punya kayaknya jadi seniman nih gitu. Yes. Jadi seniman SMA lah gitu ini ya. Dan itu akhirnya saya mencoba di Institut Kesenian Jakarta. Yang saya ingat itu zaman saya itu kan tahun-tahun segitu cukup apa ya, ketat ya gitu. Dan saya surprise banget saya bisa lulus karena banyak ikut apa saya dari SMA murni Mbak. Apa Mas ini ada tentang gambar sendiri otodidak gitu. Otodidak, saya nggak pernah belajar dari mana-mana. Nah, makanya surprise ketika saya bisa tembus di IKJ itu surprise gitu kan. Saya kurang tahu penilaiannya bagaimana waktu itu atau apa, intinya saya dapat. Yes, trial ya gambar ya waktu itu coba ya. Oke. Wow, dan berkuliahlah di IKJ dengan segala dinamika sebagai mahasiswa, demo ini dan itu gitu. Di titik mana kemudian Mas Buto ngerasa udah deh kuliahnya nggak tak lanjutin lagi. Apakah ada kesibukan lain yang waktu itu lebih memikat dan lebih menyita waktunya Mas Butong? Dulu tuh mikirnya sosok idealis ngono loh Mas. Udah nggak perlu ijazah. Oh asik. Kayaknya begitu. Untuk jadi seniman nggak perlu ijazah. Itu ya sudah keluar aja gitu kan. Ya tadi nonton wisata demo loh sih kalau menurut saya. Demo 97 98 itu kan memang lagi zamannya saya kan. Ya sudah ikut-ikut itu walaupun cuma nongkrong-nongkrong atau apa gitu. Dan apa ya di situ mungkin kalau bilang wah sayang gitu. Tapi justru ada nilai lain di situ yang saya dapatkan. Tadi apa? Bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara menyuarakan sesuatu, terus berjejaring gitu kan. Ya semua mungkin kalau dari sudut pandang sayang gitu ditinggalkan kuliahnya ya semua kelihatannya tidak baik jadinya gitu. Tapi saya coba ambil hikmahnya apa sih seperti ini dan itu nggak bisa dipungkiri membentuk saya juga sampai pergaulan-pergaulan itu membentuk saya seperti saat ini gitu. Termasuk apakah organisasi seni dan disabilitas itu sudah dirintis sejak mahasiswa Mas? Nah ini dia yang menariknya gini. Saya itu sekolah itu dari SD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu umum terus Mas. Tidak pernah ketemu dengan disabilitas. Saya sekarang SD negeri, SMP negeri, SMA negeri gitu kan. Di zaman belum ada kuota untuk disabilitas di sekolah. Itu belum ada gitu ini ada. Nah pas ketika saya kuliah di psikologi, saya ngambil judul itu tentang konsep diri pada remaja disabilitas Daksa. Itu salah satu tempatnya itu di YPAC, Yayasan Penderita, dulu namanya masih pakai cacat, YPAC Jakarta Hang Lekiu. Nah di situ kayak saya dibuka pemikiran saya, emosi saya gitu bahwa loh kok ternyata masih banyak teman-teman disabilitas itu butuh support. Karena itu kan di panti. Akhirnya saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan seperti itu. Berarti kesadaran untuk mendukung teman-teman disabilitas itu baru muncul ketika kuliah tugas akhir malah. Karena kan saya di umum terus main atau apa. Nah itu dia makanya saya juga bingung ketika zaman saya itu belum ada kata inklusi. Tapi sekolah itu sudah memperlakukan saya seperti sekarang inklusi. Sebagai contoh gini ya Mas ya. Olahraga, pelajaran olahraga. Zaman dulu kan kasti ya. Iya betul. Kasti. Itu kan harus lari. Sedangkan saya itu lari kan udah pasti lambat. Gitu kan. Dan guru itu mempunyai ide saya cukup yang mukul, yang lari temen. Gitu. Kembali ke konsep inklusi, tetap diikutkan, diberikan ruang. Makanya saya mikir, guru dulu itu lebih ngewong kayak wong lah bahasanya. Begitupun pas saya SMP, kan
saya disabilitas fisik, otomatis pelajaran yang berkaitan dengan fisik, olahraga salah satunya, itu akan bingung menilainya, betul. gitu kan. Tapi guru-guru itu tetap memberikan, misalnya kayak pelajaran renang, saya tetap diikutkan. Yang lain misalnya berenang 5 meter nyebrang gitu, saya 2 meter 3 meter gitu, tapi saya tetap dilibatkan. Semampunya kamu berapa, yang penting tekniknya coba kamu belajar. Dan bisa Mas Butong. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berenang. Sampai sekarang saya bisa berenang. Yang jadi pertanyaan saya adalah ketika masuk di sekolah umum kan, jadi kesadaran soal inklusivitas waktu itu juga mungkin belum semasif sekarang gitu. Apalagi di saat remaja itu persoalan identitas diri tadi, persoalan kebanggaan, persoalan dan beda itu artinya itu disoroti. Betul. Dan sekarang dikit-dikit anakmu dibully. Iya. Kalau saya ngelihat mental Mas Butong sekarang, saya nggak yakin kalau itu tiba-tiba datang kan, ya, lewat betul. proses. Nah, betul. Proses masa remaja seperti apa yang Mas Butong hadapi untuk jadi mungkin seperti gini sekarang? Ya Mas ya, kebetulan, entah kebetulan entah enggak, gitu kan, ada pengaruh dari orang tua saya juga mengenai pembentukan mental saya dari kecil, karena bapak saya tentara. Gitu. Jadi mengenai etos waktu, etos kerja, gitu kan. Terus bertanggung jawab, itu kayak sudah ditanamkan dari kecil. Yes. Jadi misalnya, biarpun saya disabilitas, punya tanggung jawab di rumah. Misalnya kakak saya yang pertama nyapu, yang kedua ngepel, saya tugasnya nanti nutup hordeng. Buka hordeng kalau pagi, kalau malam nutup hordeng, tetap dikasih tanggung jawab. Ketika misalnya belum ditutup, gitu, saya ditanya, lu kenapa belum ini? Kebangunnya ke siapa? Lagi main misalnya gitu, lagi ini. Ya saya bakalan kena hukuman gitu iniannya. Jadi ya tadi saya nggak tahu ya, mungkin orang tua saya tetap memperlakukan saya setara, Mas. Kamu punya tanggung jawab dan kamu harus bertanggung jawab. Sesederhana itulah mungkin gitu. Dan ibu saya itu juga pernah cerita, dia pernah ditegur sama tetangga. Saya itu nyuci baju, disuruh sama ibu. Ibu itu niatnya ngajarin, karena mungkin ibu udah berpikir, oh suatu saat kamu harus mandiri. Tapi tetangga melihatnya, kok masa sih disuruh nyuci? Padahal walaupun udah dicuci, nanti ibu nyuci lagi bersih. Dan itu saya rasakan sendiri ketika saya merantau kemana-mana. Saya merantau bukan hanya di Jogja, pernah di Medan, pernah di Palembang gitu kan. Ya saya akhirnya di zaman saya kan belum pas merantau itu belum ada laundry, Mas. Kalau sekarang banyak laundry. Itu saya nyuci sendiri gitu iniannya. Jadi sesederhana itu sih kayaknya pelajaran di rumah, tapi efeknya besar. Jadi intinya teman-teman disabilitas itu juga harusnya diberi ruang untuk bertumbuh dengan caranya ya, Mas. Betul, Mas. Jadi bertanggung jawab, mandiri, tapi dengan caranya. Betul, karena tidak perlu disamakan dengan cara-cara orang lain. Cara orang beda-beda ya. Betul. Oke. Dan itulah yang membawa Mas Butong punya mental, punya kepribadian seperti sekarang gitu. Tapi adakah momen-momen di mana dulu ada pergolakan jati diri? Oh pasti, Mas. Tolak diri atau pernah ngerasa? Nah, yang menariknya gini, saya ini kan dari lahir, Mas. Jadi ibaratnya nggak merasa ada kehilangan. Oke, itu. Kalau yang misalnya kayak korban kecelakaan, ya kayak kalau di Jogja kan dulu 2006 tuh gempa, ada yang jadi amputasi, jadi lumpuh atau apa. Itu secara mental kan perlu pengembalian lagi lah kepercayaan dirinya. Nah saya itu karena dari lahir, Mas. Jadi saya merasa awalnya itu ya saya biasa aja. Sampai mungkin sekitar SD kelas berapa gitu saya baru sadar bahwa oh iya ya ada beberapa yang aku nggak bisa. Gitu. Tapi itulah perannya orang tua ya. Betul. Ibu itu yang biasanya ini kan ibu saya kan juga lulusan dari IPB, dokter hewan. Gitu. Makanya dia secara akademisi misalnya gitu. Bapak secara praktek. Siap. Jadi cukup lengkap sih yang saya dapat di rumah itu. Secara mental, secara knowledge di rumah diperlengkapi semua. Seperti itu. Dan akhirnya dapat ya kamu memang gini, tapi kamu yang penting sekolah gitu kan iniannya. Saya dulu sering berantem, Mas. Kecilnya sering berantem? Sering berantem. Karena apa biasanya dulu? Ya namanya anak kecil kan, diledekin atau apa gitu.
Tapi kalau apa namanya, ibu sama bapak itu selalu mengingatkan, nggak apa-apa berantem gitu, tapi jangan pukul pakai tongkat ya. Takutnya ini anak orang gitu. Iya, iya, iya. Kamu memang harus berani apa namanya, ketika itu memang tidak nyaman di kamu berani. Yes. Seperti Speak up aja Speak up kalau aja. memang tidak nyaman. Nah, bahasanya speak up Mas mungkin sekarang. Dulu kan orang tua dulu nggak tahu tuh. Tapi dia udah praktek seperti itu gitu. Yes, Itu yang yes. menarik dari apa orang lama lah ya. Dari 99 di Gunadarma sebelum lulus maka menyadari pentingnya advokasi teman-teman disabilitas terkait dengan dunia seni, memberi kesempatan yang sama. Apa yang dilakukan ketika kesadaran itu ada? Kesadaran tentang kan Mas Butong riset terus oh iya ya teman-teman itu harusnya dapat kesempatan berkeseniannya. Terus apa yang kan kalau saya dapat posisi itu saya juga bingung mau ngapain ya. Ya betul Mas. Awalnya itu sebenarnya tidak disetting saya harus ngapain. Intinya cuman di Jakarta dulu awalnya itu udah ngumpulin teman-teman aja nih. Ngobrol apa tadi. Ketika kita menjadi gelas yang penuh kita nggak akan dapat apa-apa. Akhirnya ya kayak misalnya saya, apa sih lagi ini? Lagi bikin ini. Baru tak pikirin biasanya kayak gitu. Nah tapi kan dari dulu kan kerja saya di Jakarta. Tahu-tahu gempa Jogja. Salah satu karyawan di kantor cabang Jogja itu mengundurkan diri karena ngurusin keluarga. Saya dioper ke Jogja. Kerja bidang apa Mas? Dulu di kargo ekspor impor. Kargo. Malah nggak ada hubungannya sama seni? Nggak ada. Nggak ada. Saya di keuangan dulu. Keuangan lagi. Aduh. Tapi kan itu template kan, tinggal entry. Iya. Yang ngurusin detailnya manajer dan manajer. Kuliahnya seni rupa, terus psikologi ngurusi keuangan di perusahaan kargo. Mantap. 5 tahun, hampir 5 tahun. Wow. Ini. Makanya ya banyak hal lah tentang pelajaran saya bekerja atau apa itu justru dari praktek-praktek itu gitu kan. Jadi pergilah ke Jogja, bekerja di perusahaan kargo cabang Jogja. Terus ya sampai akhirnya ketemu teman-teman, saya coba cari teman difabel yang suka seni atau apa, ngobrolin seni ya, karena saya juga suka gitu kan. Akhirnya di situ saya melihat dapat insight lah gitu. Oh, teman-teman bisa musik, tak tanya, sering pentas nggak? Ya enggak Mas, kata gitu. Sering pameran nggak? Enggak. Ini enggak. Dan akhirnya saya baru tahu ternyata ya tadi ya, kalau bahasa ininya keberpihakannya dunia seni ini masih sangat minim waktu itu. Makanya saya mengadakan pameran difabel pertama kali di Jogja itu 2010. Jadi dilakukan program pertama adalah pameran untuk teman-teman difabel. Difabel 2010 di Tembi Rumah Budaya. Di Tembi 2010. Oke. Long story short, Mas Butong sekarang kan full time. Iya. Udah nggak di perusahaan kargo lagi kan? Udah enggak. Apa yang membuat Mas Butong yakin bahwa full time di Jogja Disabilitas? Apakah full time itu pertama di JDA dulu atau ada organisasi lain sebelumnya? Nggak ada. Saya nggak pernah di organisasi lain, Mas. Nggak pernah. Justru saya nggak pernah masuk organisasi difabel manapun. Cuman ya tadi saya melihat wilayah sektor ini kok masih belum ya. Itu. Ya mungkin kalau organisasi lain kan lebih advokasi, undang-undang, regulasi macam-macam lah ya, pemberdayaan atau apa gitu. Nah saya melihat loh seni ini sendiri sebenarnya cara bentuk advokasi juga. Mendorong regulasi juga, banyak hal lah yang gitu. Terus bahkan pemberdayaan juga. Saya melihatnya itu gitu. Kenapa tidak ini gitu. Makanya waktu saya ngadain pameran atau apa yang 2010 itu banyak teman-teman difabel, orang-orang organisasi pun mengatakan gini, lah kalau difabel itu ya pemberdayaan, advokasi loh, itu malah seni-seni ngopo gitu ini. Suara-suara miring itu akan selalu ada ya. Tapi kan saya mungkin nggak sosokan ya Mas ya, sosokan melihat jauh ke depan enggak, tapi saya cuma berpikir ini kayak ada hubungannya antara pemberdayaan, antara ya tadi mendorong regulasi atau apa melalui praktik. Gitu kan. Karena yang mau kita edukasi adalah masyarakat. Masyarakat itu ketika kita bicarakan undang-undang, bla 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 bla, lu Mas. Kita datang,
Ini contoh kita yang paling project pilot ini di Panggung Harjo, Mas. Berapa kali kerjasama, bahkan ada sekolah PAUD undang teman netra untuk nyanyi bareng bersama. Dan di situ kan akhirnya adik-adik itu dari kecil sudah belajar tentang adanya perbedaan. Betul. Gitu kan. Tapi mereka bicara juga tentang adanya kemampuan teman-teman disabilitas. Yes. Dan praktik kami gitu. Dan itu jadi momen untuk jadi desa inklusif kan akhirnya di Panggung Harjo. Panggung Harjo, gitu. betul. Mas Butong full time ngurusin organisasi Jogja Disability Arts itu sejak kapan? Sejak sebenarnya gini, kan awalnya tuh di komunitas itu di Fable and Friends Community 2009. Di Fable and Friends. Terus 2019 itu udah 10 tahun berarti. Itu saya ketemu lagi sama Mas Nano. Mas Nano Warsono, dosen isi. Juga ini ada. Dan kita ikut bikin mural bareng. Akhirnya ngobrol-ngobrol gitu. Terus saya merasa kok ini komunitas secara legal hukum, secara ini kok masih kurang kuat ya. Karena untuk kerjasama, untuk apa. Akhirnya Mas Nano mencoba menawarkan satu konsep baru, Mas. Bagaimana kalau memang lebih dilegalkan. Seperti itu. Akhirnya muncullah Yayasan Jogja Disability Art. Oke. Ya, dengan pendirinya tadi Mas Nano, Teresiawati, saya, Pak Agus Yulianto, sama Jajang Kawentar. Oke. Gitu. Mimpinya apa sih Mas Jogja Disability Arts itu? Mimpinya itu bagaimana kita bisa memberikan harkat dan martabat dan mengakomodir teman-teman disabilitas yang berkaitan dengan bidang seni dan budaya. Itu aja. Wow, mimpinya besar. Besar. Kesulitan apa yang paling dominan? Mindset. Oke, malah mindset ya? Mindset di difabelnya sendiri, mindset di masyarakatnya sendiri, gitu Pak. Apa challenge mindset di difabel dan apa challenge mindset di masyarakat? Mindset di difabel itu terkadang gini Mas, orang berpikir, seni ini harus bisa ngelukis, harus bisa menari, harus bisa apa gitu. Dan mereka melihatnya metodenya pakai metode orang umum. Caranya harus pakai cara orang lain. Padahal di kami di Jogja Disability Art, misalnya kayak saya sama Mas Nano itu mencoba mencari metode teman-teman difabel bikin mural nih. Kan dulu mungkin mural itu pandangannya harus naik-naik, harus apa seperti itu. Nah kita coba, padahal di Amerika kalau nggak salah white paste itu kan salah satu teknik bikin mural yang nempel-nempel itu gitu. Akhirnya kita bikin panel-panel gitu. Bahkan yang menariknya waktu itu muralnya ada di Desa Panggung Harjo, teman pengguna kursi roda dari Bengkulu kita ikutkan. Dia sampai ngomong, wah aku tuh dulu pengen bikin mural cuman karena keadaanku, aku kayak memendam. Tapi ketika teknik kayak gini, aku baru, aku bisa bikin mural. Nah itu Mas, mindset ya tadi ya. Itu mindset penyandangnya. Kalau mindset dari masyarakatnya? Tadi, berkaitan dengan stigma juga. Negatif. Iso apa sih? Nanti malah ngerepotin. Hal-hal seperti itu gitu ini ada. Sama, kadang ada masyarakat berpikir, wah dekat sama difabel nanti malah aku yang repot nih. Kayak gitu Mas. Ya. Padahal sebenarnya malah justru beberapa kali saya lihat masyarakat itu sebenarnya butuh difabel juga, gitu loh, Mas. Iya. Iya kan, butuh difabel juga, gitu kan. Misalnya kayak seperti ini, ya kelurahan sini lah ya. Ada kegiatan masyarakat, tapi di situ Pak Wahyudi zaman dulu Wahyudi yang Hadi, dosen lurah yang lama melihat disabilitas ini bukan disabilitas, tapi masyarakat yang punya hak dan dia punya kewajiban untuk memberikan kemampuannya terhadap desa setaranya. Makanya saya respect ya dengan cara pemikiran Pak Wahyudi Anggora Hadi. Dia bisa berpikir bahwa ya kamu masyarakat tetap punya hak dan punya kewajiban. Oke, nice. Jadi bagaimana apa yang dilakukan ternyata juga memberi dampak, khususnya terkait dengan mindset ya, mindset masyarakat. Tadi waktu workshop sebelumnya, Mas Butong menyampaikan kesalahan orang dalam deal dengan atau berelasi dengan teman-teman disabilitas adalah asumsi. Ya. Asumsi apa yang paling menyesatkan yang ada di luar sana yang itu menyakiti teman-teman disabilitas? Tidak mampu dan mampu.
persoalan mampu dan tidak mampu. Padahal difabel ya differently able ya. Sama-sama mampu, caranya yang beda. Caranya yang beda, betul Mas. Ya kan tadi saya sempat bilang bahwa ketika Trans Jogja itu tanpa halte, itu juga nggak bisa. Teman-teman non difabel akan kesulitan naik ke Trans Jogja. Yes. Kan tangga gitu ya. Perkara akses kan. Perkara akses gitu. Sama kalau Cia tadi cuman jadi gini loh, ada pendekatan yang bahwa seseorang itu menjadi disabilitas itu karena lingkungannya. Seperti itu Mas. Makanya bagaimana memperbaiki lingkungannya, membuat tadi kenyamanan atau akses tadi itu, dan dia tidak menjadi disabilitas. Saya di TKS ini tidak menjadi disabilitas nih Mas. Akses semua kok. Wah, ya, TKS. Oke. Ya. Jadi intinya bagaimana kita menyediakan akses yang memadai. Karena juga punya kesempatan yang sama akhirnya. Dan untuk mandiri ya, kemandirian sehingga dia bisa mengaktualisasikan diri di dalam masyarakat, di dalam apa itu penting sekali. Oke. Itu tadi JDA tujuannya, tantangannya, harapan di masa depan. Yang Mas Butong mimpikan di masa depan itu apa sih Mas? Saya tuh selalu memimpikan JDA ini bisa terus bergerak dan ya tadi teman-teman disabilitas ini mendorong ya teman-teman disabilitas mendapatkan ruang-ruang itu, bahkan bahasa kasarnya kita merebut ruang gitu kan. Teman-teman disabilitas ini di bidang seni dan budaya yang terkait praktik-praktik di internasional maupun nasional. Itu Mas. Karena terakhir itu saya sempat diundang juga ke Singapura, Mas Rano Warsono juga. Itu kami melihat Indonesia tidak lebih jelek kok gitu dibanding ini. Kadang sering melihatnya secara karya ya. Secara karya gitu. Bahasanya mereka diakomodir. Indonesia teman-teman tidak diakomodir gitu kan. Karyanya bisa setara gitu secara kekaryaan gitu. Dapat support lah ibaratnya, di sana dapat support, dapat apa gitu kan. Bahkan di Inggris itu beberapa teman difabel itu mendapatkan gaji gitu. Yang saya tahu gitu kan, maksudnya ketika beraktivitas atau apa gitu. Kalau di sini kan kayak misalnya mau latihan atau apa ya duit sendiri Mas. Gitu kan. Nah makanya waktu Singapura itu pertanyaannya panelis itu nanya penting mana, kehidupan mana yang lebih penting, regulasi atau praktik dulu. Ya saya jawab yang penting mindset. Ketika regulasi dibuat tanpa mindset tentang inklusif dan disabilitas, ya untuklah akan sampai untuk lah. Tapi ketika praktek dibuat tanpa mindset disabilitas atau mindset inklusif, akhirnya jadi ekspektasi saja. Dan rawan ekspektasi. Misalnya gini, workshop nih, difabel, kita undang 50 difabel. Sampai sini ternyata misalnya dia tidak mendata disabilitasnya apa saja. Ya kan? Padahal itu praktek misalnya menggambar, mengetra data. Ya kan? Nah, hal seperti itulah yang sederhana itu. Jadi memang harus mengetahui dulu, oke, buat ini teman-teman difabel yang tidak ragamnya apa. Kalau ragamnya itu kan ada di Undang-Undang Nomor 8 2016 itu. Terus ketika ragam ini kemungkinan kebutuhannya apa? Kalau kita nggak tahu kita kontak. Aku biasa kayak gitu. Seperti yang ada di belakang kita. Ini adalah karya dari teman-teman disabilitas untuk anak-anak penyandang tuli wicara. Jadi kita membuat workshop di Tata Kelola Seni bekerja sama dengan PSPSR UGM waktu itu untuk membuat pelatihan berkarya ya dengan memanfaatkan barang bekas nih Mas. Dan hasilnya bagus-bagus juga, anak-anak kreatif. Mereka punya ide, berani mempresentasikan ide, dan akhirnya idenya pun diapresiasi. Waktu dipamerkan, waktu ada narasinya, waktu kita celebrate bersama, itu menjadi momen-momen untuk anak-anak itu tahu gitu ya. Terus yang sebelumnya kita dengan teman-teman Down Syndrome juga ya Mas. Batik Perintang Tepung. Batik Perintang Tepung. Dan ya saya sendiri sih ngerasa wah ini apa yang dilakukan JDA ini baik sekali. Semoga ke depan makin baik, makin dapat perhatian dari pemerintah. Amin. Masih mengharapkan nggak?
Kayaknya di luar aja deh. Tapi Karena gini, positif pikirnya, masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan. Gitu. Jadi pikir baiknya gitu. Iya, terlalu positif pikiran Mas Buta. Tapi saya percaya, kan kayak Desa Panguwarjo itu kan juga pemerintah, iya kan, pemerintah desa. Jadi memang ya kita berharap moga di level yang lebih tinggi lagi nanti akan ada atensinya. Tapi setidaknya yang ada sekarang sudah dilakukan dengan desa, dengan perguruan tinggi, bahkan dengan ISI pun kita juga wakil dari pemerintah karena kita perguruan tinggi negeri ya. Jadi intinya kolaborasi itu semoga terus dilakukan, kita terus berkolaborasi baik dan hasilnya nanti ke depan akan semakin baik. Amin ya robbal alamin. Siap. Terima kasih sekali Mas Butong untuk inspirasinya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa terus simak Bincang Kelola Seni di episode-episode berikutnya. Bincang Kelola Seni, Kelola Seni, Kelola Negeri. Bye.